selamat hari Minggu. Hari ini adik-adik sudah siap-siap ya mau ikut sekolah minggu online. Nah, Ibu Pendeta bawa apa nih? Bawa tanaman yang kecil, kecil sekali. Potnya juga kecil. Tapi adik-adik, tanaman ini kalau dirawat, dia akan semakin besar dan semakin cantik. Demikian juga adik-adik harus rajin ikut sekolah minggu. Walaupun masih online dari rumah, tapi jangan ketinggalan setiap hari Minggu. Adik-adik akan merawat kecintaan adik-adik terhadap Tuhan. Dan adik-adik akan merawat supaya iman percaya adik-adik semakin kuat. Selamat mengikuti sekolah Minggu. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi di sini bersama Kak Hermin. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Yeay! Wah, tentunya luar biasa. Nah, adik-adik, kalau ada adik-adik yang sakit, nanti kita sama-sama berdoa ya, supaya minggu depan bisa ikut kebaktian online lagi. Kita nanti doakan sama-sama ya, sehingga minggu depan kita jumpa lagi. Nah, adik-adik, kita siapkan diri ya, kita mau kebaktian. Tapi ingat dulu pesan kakak ya, kalau adik-adik mau keluar rumah, jangan lupa ya adik-adik memakai apa ini namanya mas? Masker pinter ya. Terus kalau adik-adik mau mengambil makanan atau mengambil sesuatu, jangan lupa buat cuci tangan. Kita harus jaga kebersihan ya, supaya adik-adik tetap sehat dan selalu diberkati Tuhan. Adik-adik siap? Nah, buat adik-adik terutama nih yang udah bisa baca, jangan lupa ya, disiapkan dulu Alkitabnya, biar nanti pas kita kebaktian bisa menonton kebaktian ini dari awal sampai akhirnya ya, karena siap Alkitabnya di tangan adik-adik. Oke, sip. Yuk, kita mulai kebaktiannya hari ini adik-adik. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sambil tetap berdiri, kita mau berdoa. Sebelumnya dilipat tangannya dulu ya. Kita siapkan hati kita. Nanti ada teman adik-adik yang akan mimpin berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih doanya buat adik kita. Tuhan berkati. Nah, adik-adik yang di rumah juga gitu ya. Kalau suatu saat diminta untuk berdoa, gak usah malu-malu ya. Gak usah takut-takut juga. Gak usah takut kalau doanya salah. Sama seperti adik-adik kalau meminta pada mama, pada papa, adik-adik bisa membicarakannya dengan sopan pada mama dan papa. Begitu juga kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, ya. Apapun yang adik mau minta kepada Tuhan, boleh dinaikkan dengan secara sopan doanya. Ayo adik-adik,
Sambil tetap berdiri, kakak mau tanya nih, inget nggak ya cerita yang minggu lalu? Ayo, tentang siapa yo? Ada 2 orang, ayo siapa? Oh iya, kamu betul, tentang Adam dan Hawa. Wah, mereka kemarin itu ceritanya kenapa? Oh, mereka kemarin jatuh ke dalam do apa ya? Coba yang baju merah. Oh iya betul, kamu hebat. Iya. Ya, jatuh ke dalam dosa. Ada lagu DOSA. Nah adik-adik, yuk kita nyanyikan bersama-sama. Kita belajar yuk. Mari, yuk musik. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Ayo lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA, dosa. Betul loh adik-adik, kita jangan berbuat dosa. Kita jangan melanggar perintah Tuhan. Itu nggak boleh ya adik-adik. Kemarin itu kayaknya ada adik-adik yang tanya sama kakak. Kak, Tuhan itu nggak kelihatan. Gimana Tuhan tahu kalau aku berbuat dosa? Gimana caranya ya adik-adik ya? Kalau menurut kakak sih, adik-adik sering-sering baca firman Tuhan lewat Alkitab. Wah, ternyata adik-adik yang kelas batita sama balita ada yang ngomong sama kakak. Kak, aku kan belum bisa baca. Gimana caranya? Oh, gampang adik-adik. Ya, adik-adik bisa minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membacakan firman Tuhan. Tapi, kalau adik-adik mau mengikuti perintah mama, perintah papa, bahkan perintah oma dan opa juga, itu juga sama aja adik-adik mengikuti perintah firman Tuhan. Nah, begitu adik-adik caranya. Yuk, kalau gitu kita nyanyikan 1 kali lagi lagu DOSA. Yuk, musik. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA, dosa. Dosa ya adik-adik. Iya, kita berbuat dosa. Tidak hanya mencuri, tidak hanya berbohong loh yang berbuat dosa. Tapi kadang-kadang kita juga berbuat dosa dengan seperti ini contohnya. Waktu itu mama bilang sama adik-adik, coba berhenti dulu main HP-nya. Terus adik-adik nggak berhenti main HP-nya. Itu kira-kira bagaimana? Dosa nggak? Wah iya, dosa juga. Kan tadi udah dibilang mengikuti perintah mama berarti sama dengan mengikuti perintah Tuhan. Kalau adik-adik bilang, iya ma sebentar, tapi ternyata HP-nya masih dimainin. Wah itu namanya dosa juga ya adik-adik ya. Shh, adik-adik, kakak mau ngumpet ya. Aku mau ngumpet di balik selimut. Shh, jangan kasih tahu ya. Ngumpet.
Nah, adik-adik, tadi kan kakak ngumpet tuh di balik selimut. Menurut adik-adik, kakak kelihatan apa enggak ya? Pasti kalau menurut adik-adik nggak kelihatan. Tapi kita mau lihat, Tuhan bisa melihat apa enggak ya? Coba, kalau menurut adik-adik kakak tadi ngumpet tetap dilihat sama Tuhan. Coba kasih tangan begini, ya, tangan up, jempol ke atas. Coba kakak mau cek dulu. Wah, waduh, semuanya pinter ya. Ternyata menurut adik-adik, walaupun kakak udah ngumpet, tetap Tuhan melihat. Yeay, tepuk tangan dulu buat adik-adik yang hebat semuanya. Enak udah di kamar. Papa gak lihat, Mama gak lihat, Mama gak tahu aku masuk kamar. Aku mau main game dulu Tapi kira-kira Tuhan melihat gak ya? Tuhan pasti melihat. Tuhan ada di mana-mana. Yuk adik-adik, kita menyanyikan satu lagu, Mata Tuhan Melihat. Musik. Yang kita berbuat yang baik, perbuatan yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Satu kali lagi ya. Maka Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan pasti melihat. Kemanapun adik-adik sembunyi, Tuhan pasti melihat. Karena Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik ingat ya, untuk tetap buat perbuatan yang baik. Nah, untuk itu kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Elsie. Halo adik-adik, bertemu lagi sama Kak Elsie di sekolah minggu online minggu ini. Wah, Kak Elsie senang banget bisa ada di sini. Kak Elsie bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada teman adik-adik nih yang akan pimpin di dalam doa. Hai teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buat kami mengerti ya Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih adik atas doanya. Nah, adik-adik, lagu Mata Tuhan Melihat adalah lagu yang suka Kak Elsie nyanyiin ketika ada teman kakak yang berbuat nakal. Teman kakak itu mengira tidak ada yang melihat perbuatan nakalnya. Menurut adik-adik, ada nggak sih yang melihat perbuatan nakal kita? Ya, benar adik-adik. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan ada di pagi hari, di siang hari, juga di malam hari. Karena itu adik-adik, Tuhan selalu melihat semua yang kita lakukan.
Ayo, sekarang Kak Elsie mengajak adik-adik mengambil Alkitabnya. Kita mau membaca dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. Kak Elsie bacakan ya. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama. Tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belangga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Adik-adik, nama anak Imam Eli adalah Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas, mereka berdua suka mengambil persembahan yang untuk Tuhan. Mereka suka main-main ketika firman Tuhan sedang disampaikan. Dan mereka juga suka memaksa
orang-orang yang datang ke rumah Tuhan untuk memberikan persembahannya kepada mereka. Hofni dan Pinehas berpikir, tidak apa-apa. Papa Eli pun tidak akan marah kepada Hofni dan Pinehas. Mereka juga berpikir kalau Tuhan tidak akan tahu perbuatan jahat mereka. Adik-adik, menurut adik-adik, Tuhan tahu gak sih perbuatan jahat Hofni dan Pinehas? Betul adik-adik, ternyata Tuhan melihat semua perbuatan Hofni dan Pinehas. Tuhan menghukum mereka berdua. Tuhan juga menghukum Bapak Eli karena dia tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Akhirnya yang menggantikan Bapak Eli adalah Samuel. Samuel yang sejak kecil taat kepada Tuhan. Samuel juga suka dengar-dengaran kepada suara Tuhan, sehingga ia disukai dan disayang Tuhan, dan juga disukai oleh bangsa Israel. Adik-adik, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita selalu dijaga oleh Tuhan. Jadi apapun yang kita perbuat, Tuhan pasti melihat. Karena Tuhan selalu menyertai kemanapun kita pergi. Adik-adik, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan juga tahu ketika adik-adik membutuhkan pertolongan. Tetapi jika adik-adik nakal, Tuhan juga melihat semua kenakalan kita. Tuhan pasti sedih melihatnya adik-adik. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan dan mengakui setiap kesalahan dan kenakalan kita di hadapan Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau belajar seperti Samuel yang selalu disayang sama Tuhan karena ia taat dan setia kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik, Tuhan selalu melihat semua yang kita lakukan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yesaya 1 ayat 16b. Berhentilah berbuat jahat. Kita ulang ya. Yesaya 1 ayat 16b. Berhentilah berbuat jahat. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berdoa atas firman yang sudah kita dengarkan. Kak Elsie pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kami tidak mau melakukan dosa. Tuhan, tolong kami, ampuni setiap kesalahan yang telah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kita atas kehidupan yang Tuhan berikan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Ku Beri
persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kita bawa persembahan kita ini ke dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Sekarang ini kami mengumpulkan persembahan kami Tuhan sebagai tanda syukur kami kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami, ataupun mungkin ada di antara keluarga kami, mama papa atau kakak adik atau opa oma yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau tolong dan boleh Tuhan sembuhkan. Biarlah yang sakit boleh pulih dan kembali beraktivitas kembali dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat keadaan dunia yang sekarang ini Tuhan, di dalam masa pandemik ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allahku yang hidup, hanya di dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini kita akan membuat sesuatu yang hasilnya seperti ini. Seperti apa cara buatnya? Yuk kita lihat videonya seperti ini. Hebat semuanya ya. Nah, hasilnya jangan lupa adik-adik foto, tapi fotonya juga bersama adik-adiknya, seperti contohnya ini. Nah, fotonya jangan lupa adik-adik kirim ke grup WA grup masing-masing, ke masing-masing kelas. Kakak tunggu ya. Yeay. Adik-adik udah tahu kan sekarang bahwa Tuhan bisa melihat. Jadi adik-adik harus berbuat yang baik ya, supaya dimanapun adik-adik berada, Tuhan melihat juga, dan perbuatan yang dilihat adalah perbuatan yang baik. Nah adik-adik, untuk itu adik-adik bisa pergunakan tangan, pergunakan kaki, pergunakan mulut dengan baik. Nah ada pujiannya loh adik-adik, kira-kira lagu apa ya? Oke. Pinter, ya kita nyanyikan satu lagu. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kita menyanyikan lagunya. Hati-hati gunakan tanganmu.
Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah kita minggu ini. Untuk itu, sebelum kita tutup, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Kami makin berbuat baik karena Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami. Tuhan Yesus, Kamu tuntun kami dari hari lepas hari. Biarlah kami boleh selalu menjadi anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Di dalam tangan-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kebaktian kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati semuanya.